Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hermalia Andesta dari kelas manajemen 22P 22B dengan NPM 22411067. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul manajemen piutang. Yang pertama yaitu pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari selama 90 hari. Sedangkan manajemen piutang adalah sebuah proses yang mendata, menyimpulkan, dan menagih piutang perusahaan dari tangan konsumen. Sistem manajemen piutang yang baik akan menghindarkan kekurangan dana akibat dana yang macet di tangan konsumen. Selanjutnya ada tujuan penjualan kredit. Tujuan penjualan kredit yang pertama, merangsang minat para langganan. Yang kedua, menaikkan volume penjualan. Yang ketiga, meningkatkan laba bersih penjualan. Yang keempat, meningkatkan strategi memenangkan persaingan, memperbesar market share. Resiko penjualan kredit. Yang pertama, tidak bayarnya piutang. Yang kedua, keterlambatan waktu pembayaran piutang. Yang ketiga yaitu klasifikasi piutang. Piutang usaha adalah adanya penjualan kredit dalam perusahaan dagang. Hal ini timbul sebagai akibat dari pembelian barang atau jasa secara kredit oleh pelanggan. Yang kedua, wesel tagihan. Piutang ini memiliki bentuk fisik berupa surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Pinjaman jenis ini memiliki waktu tagihan antara 2-3 bulan. Yang ketiga, piutang lain-lain mencakup piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, serta restitusi pajak. Karena sifatnya yang luas, maka catatannya bisa dilaporkan secara terpisah dalam neraca. Selanjutnya ada kebijakan penetapan piutang. Yang pertama, standar kredit. Standar kredit berguna untuk mengungkapkan kemampuan keuangan minimum pelanggan sehingga dapat ditetapkan pelanggan yang tergolong layak memperoleh kredit. Dengan demikian, perusahaan dapat meramalkan siapa pelanggan yang akan terlambat dalam membayar kewajibannya dan siapa pelanggan yang mungkin akan mengakibatkan kerugian piutang. Piutang yang tak tertagih. Yang kedua yaitu syarat kredit. Mencakup periode penagihan yaitu penetapan awal penagihan serta batas waktu penagihan dan diskon yang akan diberikan. Yang ketiga yaitu ada kebijakan penagihan. Prosedur yang meliputi waktu dan cara-cara penagihan agar pelanggan membayar tepat waktu. Misalnya, perusahaan akan melakukan langkah-langkah penagihan. Yang pertama, menegur via telepon kepada pelanggan yang belum membayar pada suatu hari setelah batas akhir penagihan. Yang kedua, menegur via surat kepada pelanggan yang belum membayar sesudah 7 hari dari batas penagihan. Yang ketiga, menyerahkan tugas penagihan kepada penagih utang debit collector dari luar perusahaan bagi perusahaan yang belum membayar pada 1 bulan setelah batas akhir penagihan. Selanjutnya ada
faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang. Menurut Bambang Rianto, faktor yang dapat mempengaruhinya adalah: yang pertama, penjualan kredit. Volume penjualan kredit. Makin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan, memperbesar investasi dalam piutang. Maka makin besar jumlah piutang, berarti makin besar resiko. Tetapi bersamaan dengan itu juga memperbesar profitability-nya. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat maupun lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, berarti bahwa perusahaan lain mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atas kredit yang diberikan pada para pelanggannya. Makin tinggi batas maksimal yang ditetapkan oleh perusahaan, berarti maka semakin besar pula dana investasi dalam piutang. Selanjutnya, yang keempat, kebijakan dalam pengumpulan piutang. Perusahaan yang menjalankan kebijakan secara aktif dalam pengumpulan piutang akan mempunyai pengeluaran uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan kebijakan pengumpulan secara pasif. Yang kelima, itu ada kebiasaan membayar dari para pelanggan. Ada sebagian pelanggan yang mempunyai kebiasaan untuk menggunakan kesempatan mendapatkan cash discount, dan ada sebagian lain yang tidak menggunakan kesempatan tersebut. Kebiasaan para pelanggan untuk membayar dalam cash discount atau sesudah mempunyai efek terhadap besarnya investasi dalam piutang. Selanjutnya, penilaian resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko tidak berbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha mengurangi resiko kredit dengan memperhatikan 5 C sebelum memberikan persetujuan kredit. Yang pertama, karakter. Yang kedua, capacity. Yang ketiga, collateral. Yang keempat, condition. Yang kelima, capital. Selanjutnya ada pengendalian piutang. Yang pertama, penyaringan pelanggan. Yang kedua, penentuan risiko kredit. Yang ketiga, penentuan potongan-potongan. Yang keempat, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. Yang kelima, penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggak. Selanjutnya ada langkah-langkah pencegahan resiko tidak tertagihnya piutang. Yang pertama, penentuan besarnya resiko yang akan ditanggung perusahaan. Yang kedua, kemampuan debitur memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat diukur dengan likuiditas dan rentabilitas. Yang A, soliditas komersial. Yang keempat, soliditas finansial. Yang C, soliditas moral. Yang ketiga, yaitu membuat klasifikasi terkredit tiap pelanggan. Yang keempat, mengadakan seleksi calon pelanggan. Selanjutnya ada perputaran piutang dan anggaran pengumpulan piutang. Rumus cara menghitung rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Sementara itu, untuk mendapatkan piutang rata-rata, kita harus menggunakan rumus di bawah ini, yaitu piutang rata-rata sama dengan piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Baik, sekian itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.